selamat malam semuanya untuk rekan-rekan BPBD, LSM, dan juga Ibu Lurah serta para warga sekalian. Jadi di sini pada malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan FGD. Tujuannya untuk apa? Karena di daerah kita ini sering terjadi bencana longsor, terutama ketika cuaca tidak mendukung. Maka dari itu kita harus membahas mengenai rencana ke depan. Seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ini supaya mengurangi bencana yang terjadi di Sadeng ini? Karena saya juga tidak ingin gitu loh ke depan memakan banyak korban. Nah, maka dari itu kita juga perlu mendiskusikan terkait POV dari semua pihak di sini untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, mungkin dari rekan-rekan LSM boleh menyampaikan pendapatnya. Ibu Feby untuk berpendapat, monggo. Oke, makasih banyak ya Mbak Kingin dari Undip begitu ya. Jadi di sini permasalahan kita di Sadeng itu memang tanah longsor yang memang sampai detik ini tuh masih terus tanah itu bergerak gitu loh. Akibatnya rumah-rumah warga di RW 5 terutama itu banyak yang kena imbasnya gitu loh, karena kemarin itu ada 2 gang di RW 5 itu yang amblas karena longsor gitu. Nah, mungkin kalau Mbak ingin lihat juga di sini tuh banyak sekali rumah-rumah warga itu yang tidak ada pohonnya gitu, dimana pohon itu sendiri kan bisa menahan air gitu loh. Jadi ketika hujan itu biar tidak langsung turun tanahnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, drainase di sini itu banyak selokan yang ketutup gitu loh Bu. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian juga dari pemerintah itu sudah memberikan bantuan berupa talut gitu ya. Tapi ternyata setelah dievaluasi oleh warga sendiri begitu, talut itu ternyata kurang efektif Bu, karena talut itu kan kayak batu yang dikasih kawat kemudian dicor ya, dan ternyata itu kalau misalnya ada air itu ambrol gitu loh. Tapi ketika dievaluasi kayaknya itu lebih baik kalau misalnya itu penggunaan bronjong gitu loh. Bronjong itu kan kurang lebih sama talut, tapi cuman bronjong itu nggak dicor gitu. Jadi dia batunya itu menahan air menahan tanah untuk turun, tapi airnya itu masih bisa lewat kayak gitu. Itu sih Bu, kalau dari saya. Oke, kalau seperti itu. Nah, mungkin saya juga butuh pendapat dari warga bagaimana, karena kan warga sendiri yang mengalami langsung gitu terkait permasalahan. Boleh disampaikan Bu Melinda? Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Kingkin dan para ibu-ibu sekalian. Saya selaku di sini sebagai warga perwakilan dari warga Sadeng. Ketika terjadi bencana longsor ataupun hujan deras itu kita sering merasa bingung atau ketakutan bagaimana cara mengatasi bencana tersebut. Ketika adanya turun hujan secara terus-menerus, kita tuh sering merasa khawatir, merasa bingung bagaimana kalau terjadi longsor gitu, dan kita tidak ada peringatan dini dari BPBD gitu untuk gimana sih kalau terjadi longsor kita tuh harus apa, harus bagaimana gitu. Jadi di sini warga Sadeng itu sangat perlu untuk adanya sosialisasi atau edukasi mengenai bagaimana mengatasi ketika terjadinya longsor gitu. Apakah kita keluar rumah atau bagaimana gitu ibu sekalian. Jadi kita sering merasa bingung gitu. Lebih ke mitigasinya gitu loh Mbak. Jadi mitigasinya itu di sini edukasinya itu kurang. Terus kemudian juga jalur-jalur evakuasi itu mungkin bisa diperbanyak gitu, karena kemarin itu aku udah ngobrol kan sama si warga di situ tuh, yang sudah ada jalur evakuasi itu cuman di satu lorong gitu loh, tapi di lorong yang lain tuh nggak ada gitu. Keterbatasan gitu ya. Iya. Itu sih Bu. Berarti di sini para warga intinya membutuhkan terkait penyuluhan gitu ya tentang kecerdasan gitu ya Bu. Mungkin kalau saya boleh tambahkan juga, nanti kita perlu melakukan tindakan preventif gitu ya. Jadi sebelum terjadi bencana itu, jangan sampai terjadi bencana lagi lah intinya begitu. Mungkin dari rekan BPBD boleh menyampaikan terkait bagaimana sih pemetaan di lokasi sekitar sini tuh. Oke, kami di sini saya perwakilan dari BPBD sendiri ya Ibu. Nah, sebelumnya kami dari tim BPBD itu sudah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan longsor di daerah Kelurahan Sadeng ini. Nah, rencananya juga kami dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa minggu ke depan, kami juga akan melakukan sosialisasi seperti yang Ibu Melinda dan juga warga-warga Sadeng butuhkan, iya Ibu ya, tentang mitigasi bencana, lalu tentang bagaimana warga nanti ketika ada tanda-tanda bencana itu harus
melindungi dirinya sendiri itu seperti apa ya Ibu. Nah, Betul, di sini betul. itu kami sudah menyiapkan seperti untuk sosialisasi simulasi edukasi bencana. Nah, di situ nanti ibu-ibu dan juga beserta warga sekalian akan diajarkan, akan dikasih tahu tentang tanda-tanda bencana itu seperti apa saja. Selain itu juga kita akan memberitahukan cara menyelamatkan diri ketika sudah ada tanda-tanda bencana tersebut Ibu. Nanti kita juga akan, untuk mendukung hal tersebut, kita juga akan memberikan papan-papan informasi di setiap jalan begitu Ibu. Nah, untuk mendukung hal tersebut, nantinya kami juga akan mendampingi warga untuk melakukan pemasangan terhadap papan-papan informasi Ibu gitu. Nah, papan-papan informasi ini nanti juga akan kita pasang mulai dari pintu masuk kelurahan, dekat pos ronda, hingga di titik kelurahan atau di desa gitu Ibu. Jadi pemasangan papan itu nanti akan dimulai dari pintu masuk kelurahan, dekat pos ronda, hingga ke jalur balai desa atau kelurahan Ibu. Nah, itu nanti akan dipasang papan-papan informasi terkait bagaimana warga itu harus mengungsi, tentang bagaimana warga itu harus menuju kemana ketika ada tanda-tanda bencana itu Ibu. Dan juga selain hal itu, ibu-ibu, Ibu Melin dan juga warga sekalian jangan ragu ketika memang sudah ditemukan nih, ketika nanti sudah diberikan edukasi tentang tanda-tanda bencana, pastinya kan Ibu Melin dan juga warga sekalian udah tahu tentang ketika nanti realisasinya seperti apa gitu nggih. Nah, jadi setelah kami nantinya memberikan edukasi kepada Ibu Melin dan juga warga-warga sekalian, pastinya udah tahu dong untuk kalau mengetahui kalau ini tanda bencana gitu. Nah, sebaiknya jika warga sudah mengetahui tanda-tanda tersebut, sebaiknya dari warga itu langsung saja melapor ke BPBD. Di situ nanti kita akan mendampingi secara langsung dari warga Kelurahan Sadeng ini untuk melakukan mitigasi dan juga kita akan memberikan tempat pengungsian tersebut Ibu. Mungkin jangan ragu aja Ibu dan juga warga-warga sekalian begitu. Jadi mungkin ini ya Mbak Adel, mungkin nanti bisa nomor BPBD itu bisa di-share ke warga juga gitu loh, karena kita juga butuh itu. Iya, siap-siap. Nanti akan kami tempelkan di setiap papan informasi juga Ibu. Iya, siap. Terima kasih atas pendapat dan juga gagasannya dari ibu-ibu semuanya ya. Di sini tadi saya sudah mencatat beberapa poin penting, terutama tadi terkait dengan pemasangan papan informasi di sepanjang Kelurahan Sadeng. Nah, saya dari kelurahan mungkin akan memfasilitasi dan juga mendampingi terkait program yang akan dilakukan oleh pihak BPBD. Nanti segala masukan dan juga pendapatnya akan saya jadikan pedoman dalam memperbaiki segala pelayanan, terutama dalam penyampaian informasi terkait bencana, lalu juga terkait dengan mitigasi di kelurahan ini. Selain itu juga kami dari pihak kelurahan akan membentuk sebuah tim yaitu jadi tim koordinasi tingkat RT RW yang nantinya itu dapat mempermudah jika apabila mungkin amit-amit ada bencana longsor, terus juga kalau misal ada bencana lainnya yang sewaktu-waktu kan itu mendadak jadi gampang terkoordinasi, jadi masyarakat tuh tidak langsung panik gitu ya. Terus juga kalau misal ada tanda-tanda yang membahayakan, yang mengancam kita selaku warga Kelurahan Sadeng itu dapat langsung tertampung dan langsung terkoordinasi. Kami mohon kerjasamanya ya ibu-ibu semuanya, masyarakat kita juga Ibu Melin, kami butuh banget masukan dan juga kerjasama dari kalian, terutama Ibu BPBD ya Ibu ya, mohon tanggapan Ibu ya. Sepenuhnya Ibu. Terima kasih. Selamat siang pemirsa semuanya, saya Via dari Radar Semarang. Di sini saya melaporkan langsung dari Kelurahan Sadeng. Saat ini tengah berlangsung forum group discussion yang mempertemukan antara BPBD Kota Semarang, lalu juga dengan LSM, akademisi dari pihak Universitas Diponegoro, serta masyarakat Kelurahan Sadeng untuk membahas perkembangan informasi terkait bencana longsor di wilayah ini. FGD ini merupakan sebuah ruang penting bagi kita selaku masyarakat, yang mana FGD ini berfungsi sebagai ruang dalam menyampaikan persepsi, menyampaikan informasi, serta data terbaru, serta merumuskan langkah mitigasi untuk mencegah bencana longsor di Kelurahan Sadeng. Pemirsa, kami akan terus memantau dan juga akan terus menyampaikan setiap informasi, rekomendasi, serta hasil dari forum group discussion hari ini.
dan juga kami di sini akan memberikan informasi sedetail mungkin agar setiap masyarakat, seluruh masyarakat tidak hanya di Kelurahan Sadeng, tetapi juga seluruh masyarakat di Kota Semarang dapat mengetahui perkembangan informasi di dalam forum saat ini. Tetap bersama kami Radar Semarang untuk informasi terkini dari Kelurahan Sadeng. Saya Fia melaporkan dan saya kembalikan ke studio. Baik, jadi terima kasih banyak gitu ya bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tadi sharing mengenai permasalahannya, kemudian juga tadi sudah disampaikan juga keinginan yang akan direalisasikan begitu. Nah, nanti mungkin dari LSM akan membantu begitu untuk di lapangannya nanti seperti apa. Mungkin nanti kita akan kerahkan personel begitu untuk misal penanaman pohon, pembuatan bronjong, nanti kita bantu di situ. Nanti juga perlu kerjasama sama BPBD begitu. Itu sih Bu. Mungkin dari Bu Kinkin, Mbak Kinkin. Iya, monggo silakan Ibu dari sisi akademisi ini. Bentar, oke. Nah, karena bencana masih banyak terjadi juga di Sadeng, itu tuh tidak bisa kita hanya menyalahkan faktor alam saja seperti kayak curah hujan, kemiringan, geologi, tapi itu juga dipengaruhi oleh faktor manusia gitu loh. Jadi gimana penanaman yang terjadi di Sadeng ini, karena kalau sudah tahu terkait kondisi alam yang tidak memungkinkan, itu sebaiknya kita perlu melakukan penanaman, terus juga pemotongan tebing sebagai jalan gitu untuk penyerapan. Terus juga terkait bangunan-bangunan itu sebaiknya ditinjau ulang gitulah. Karena kan kalau kita mendirikan bangunan pasti ada izinnya. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa daerah rawan itu diberikan izin begitu. Nah, terus untuk langkah ke depan gitu ya, mungkin juga kita bisa menguatkan dari segi drainase dan juga vegetasinya seperti yang disampaikan oleh Febi tadi gitu. Oh iya, baik. Mungkin kalau dari sisi warga gitu ya, ibu-ibu sekalian, kami hanya bisa ikut untuk program-program yang dicanangkan dari BPBD gitu. Mungkin kita bisa ikut untuk menanam pohon gitu-gitu, untuk masalah drainase dan lainnya itu kan kewenangan dari Bapak Ibu yang lebih tahu gitu ya. gitu. Jadi kita ikut aja program yang kalian canangkan untuk Kelurahan Sadeng ini. Jadi kita ikut serta untuk menanam pohon gitu, salah satu kegiatannya begitu. Mungkin dari warga atau kelurahan bisa menyiapkan peralatan gitu ya, dan mengarahkan warga. Apalagi tadi kan kalau dibentuk koalisi juga toh, nah nanti mungkin bisa dilanjut. Oh iya, yang tadi juga terkait sosialisasi, pasti warga juga ikut. Kan kita sangat butuh terkait mitigasi bencana longsor itu. Kita juga pasti akan kerahkan warga yang lainnya untuk benar-benar ikut sosialisasi tersebut. Di BPBD itu sendiri tadi kan mungkin menjawab dari keresahan Ibu dan juga warga-warga yang lain tadi sudah saya sampaikan terkait rencana BPBD. Jadi di sini nanti kami juga akan memberikan jadwal Bu terkait jadwal sosialisasi itu sendiri, terus bagaimana tentang cara-cara yang lainnya juga Ibu. Nah, selain itu kami juga akan menyediakan posko bencana untuk mitigasi di setiap pekannya nanti juga gitu. Selain itu kami kan tadinya kan akan memasang potongan informasi. Kita juga tidak hanya memasang saja, tapi juga akan mengecek secara berkala agar ketika memang mau sebelum mulai terjadi bencana itu nanti papan-papan itu tetap aman dan tetap warga sekalian bisa tahu untuk ini akannya harus kemana begitu. Jadi intinya di sini kami dari BPBD itu datang bukan hanya sekedar ketika bencana Ibu, tetapi kami datang itu juga memberikan edukasi kepada warga. Jadi kita harus meyakinkan warga dan memberitahukan sosialisasi terkait dan sebagainya untuk mitigasi bencana itu sendiri Ibu. Terima kasih ya ibu-ibu dan juga mungkin ada pihak-pihak lain yang ikut serta di luar sana. Saya ucapkan terima kasih banyak. Segala masukan dan juga pendapatnya akan saya tampung dan tentunya akan saya tindak lanjuti ya ibu ya. Mungkin nanti juga apa yang akan dilakukan oleh pihak BPBD akan kami dampingi ya dari kelurahan. Kami akan terus memfasilitasi dan juga mendampingi agar terus berjalan gitu, enggak cuma nangkep di tengah jalan. Terima kasih ya. Terima kasih Bu.
resiko bencana itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada hazard. Itu tuh membahas terkait curah hujan yang ekstrem. Mungkin dari rekan-rekan BPBD bisa dibantu untuk perhitungannya. Terus juga tanah labil, lereng curam. Kemudian yang kedua ada vulnerability, di mana ini menyangkut terkait pemahaman masyarakat terhadap longsor, ada rumah di tebing juga, dan juga drainasenya. Ada exposure terkait pemukiman yang dekat dengan lereng, terus juga tingkat kapasitinya. Untuk menghitung resiko tersebut kita perlu melihat hazard dikalikan vulnerability dikali exposure dan juga dibagi oleh capacity. Dan nanti untuk rekan-rekan BPBD boleh tolong dibantu siapkan juga membantu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya bapak ibu-ibu. Ibu-ibu ya di sini. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Via dari Radar Semarang menyampaikan langsung dari forum group discussion yang berlangsung di Kelurahan Sadeng. Pemirsa, hari ini forum group discussion yang diselenggarakan oleh akademisi, lalu juga masyarakat Kelurahan Sadeng, LSM, dan juga BPBD telah membentuk sebuah kesepakatan dan juga menghasilkan sebuah langkah penting dalam penguatan kesiagaan dalam menghadapi bencana longsor. Melalui diskusi yang cukup intens dan juga melalui diskusi yang cukup panas, akhirnya dibentuk koalisi masyarakat tanggap bencana Sadeng di tingkat RT dan juga RW. Koalisi ini nantinya akan berperan sebagai garda terdepan dalam memitigasi bencana longsor di Kelurahan Sadeng. Pembentukan koalisi ini juga disambut positif oleh para peserta serta masyarakat Kelurahan Sadeng yang menilai bahwa partisipasi masyarakat itu memang dinilai sangat penting, terutama dalam mencegah bencana longsor di kawasan Kelurahan Sadeng. Demikian laporan saya Via Julfiani menyampaikan langsung dari lokasi Kelurahan Sadeng. Terima kasih.